Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada teman-teman di semester genap ya. Jadi kita alhamdulillah ya, teman-teman sudah masuk di semester kedua dan kita alhamdulillah juga bisa dipertemukan kembali dengan saya di mata kuliah yang lain tentunya, yaitu di mata kuliah ilmu tanah. Nah, di mata kuliah ilmu tanah ini apa saja sih yang dipelajari, kemudian apa kontrak belajarnya, sudah saya sampaikan di slide PDF yang saya share di dalam psikologi. Silahkan teman-teman, silahkan untuk dibaca sendiri. Saya kira tidak perlu kita bahas. Bisa nanti teman-teman lihat di situ apa saja yang ingin kita capai dari perkuliahan ilmu tanah ini, dan juga termasuk materi-materi apa yang diajarkan sudah saya sampaikan. Nah, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti untuk mata kuliah ilmu tanah ini akan diampu oleh dua dosen, saya sendiri yang nanti akan membantu atau memfasilitasi teman-teman di pertemuan sebelum UTS, dan nanti setelah UTS akan berganti diampu oleh Bapak Dr. Kuswati Cipriyono, sehingga nanti akan ada dua dosen yang memberikan mata kuliah ilmu tanah ini, sehingga teman-teman nanti jangan bingung ketika dosennya itu akan berganti. Nah, kita sekarang masuk di pertemuan minggu pertama, yaitu kita akan membahas tentang ilmu tanah. Jadi karena kita masih di minggu pertama, dan juga mungkin di sini teman-teman juga belum banyak yang memiliki background atau yang sudah belajar lebih awal tentang geografi secara umum, utamanya kaitan dengan ilmu tanah. Makanya di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang apa aja sih definisi ruang lingkup, kemudian apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita lebih jauh belajar tentang tanah, itu kita akan bahas di pertemuan minggu pertama ini. Oke, untuk mengawali mungkin ada istilah dulu, kalau teman-teman sering mendengar bahwa istilah tak kenal maka tak sayang, maka ya hal ini yang perlu kita ketahui dulu. Ketika teman-teman ingin belajar tentang ilmu tanah, berarti teman-teman harus tahu dulu sebenarnya tuh ilmu tanah itu apa sih. Nah, sebenarnya dari kalimat atau katanya sudah jelas, ilmu tanah berarti intinya apa? Adalah ilmu yang mempelajari tanah. Tapi pertanyaannya, tanah itu sebagai apa gitu yang akan dipelajari di ilmu tanah itu. Nah, secara definisi, ilmu tanah itu adalah merupakan suatu pengkajian atau ilmu yang di dalamnya itu mempelajari tentang tanah sebagai sumber daya alam gitu. Jadi dalam kita mempelajari ilmu tanah, kita memandang tanah itu sebagai suatu sumber daya alam. Berarti ketika kita berbicara tentang tanah itu sebagai sumber daya alam, berarti maksudnya apa? Sumber daya alam itu adalah merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup, utamanya manusia. Sehingga ketika kita berbicara tanah dalam konteks kajian ilmu tanah, berarti kita itu intinya adalah belajar tentang tanah, baik itu di dalamnya itu ada aspek mulai dari tentang pembentukannya, tentang klasifikasi, tentang pemetaan, tentang karakteristik atau sifat-sifat fisik, kimia, biologi, kesuburan, pemanfaatan, pengelolaan, yang nanti muara akhirnya itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, utamanya manusia, seperti itu. Sehingga sebenarnya kita belajar ilmu tanah itu muara akhirnya atau goal akhirnya yaitu kita belajar bagaimana sih cara kita tahu tentang tanah dan juga cara mengelola tanah sehingga itu bisa kita manfaatkan. Itu adalah goal muara akhir dari kita belajar ilmu tanah. Sehingga ketika kita nanti belajar tentang ilmu tanah, itu akan dikenal ada cabang-cabang ilmu tanah dalam ilmu tanah. Secara garis besar, cabang-cabang ilmu tanah itu terbagi menjadi dua. Ada dua cabang besar nanti yang diikuti oleh cabang-cabang kecil yang minor yang lainnya. Apa saja cabang-cabang dalam kita belajar ilmu tanah? Nah, cabang dalam kita belajar ilmu tanah itu ada dua yang besar, yaitu saya katakan ya. Ada yang pertama yaitu kajian tentang edafologi dan juga kajian tentang pedologi. Mungkin teman-teman juga bagi yang sudah banyak belajar tentang geografi atau mungkin sering mendengar istilah-istilah geografi, mungkin tidak asing dengan istilah pedologi tentang edafologi. Sebenarnya apa sih edafologi dan juga pedologi? Kita akan coba kulik satu persatu. Pertama kita akan edafologi dulu. Edafologi itu apa? Kajian edafologi secara
definisi edafologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kesuburan tanah. Jadi ilmu yang belajar tentang kesuburan tanah. Sehingga ketika kita belajar tentang edafologi, kita tuh memandang tanah itu sebagai suatu benda gitu, suatu benda atau suatu objek yang di dalamnya itu dapat mendukung seluruh kehidupan makhluk hidup. Itu yang edafologi. Sehingga ketika kita belajar tentang tanah dari tinjauan edafologi, berarti kita belajar tentang bagaimana cara kita memanfaatkan tanah itu sendiri. Seperti itu. Sehingga karena apa? Karena tanah itu merupakan sebagai memiliki fungsi yang banyak. Nanti kita akan bahas juga fungsi yang banyak, salah satunya yaitu untuk media tumbuh tanaman. Dan media tumbuh tanaman ini nanti berfungsi untuk apa? Untuk pemenuhan bahan pangan dari manusia dan seterusnya. Sehingga ada satu hal yang berkaitan. Sehingga kalau teman-teman nanti belajar banyak yang edafologi, itu contohnya apa? Pendekatan keilmuan tanah yang dilihat ditinjau dari edafologi, seperti ada tentang ilmu tentang kesuburan tanah, cara mengetahui ini sifatnya tanah seperti ini A, B, C, D. Berarti ini tingkat kesuburannya bagaimana, cocok untuk ditanami apa, itu adalah ilmu edafologi. Nah, satu lagi adalah ilmu pedologi. Ilmu pedologi itu apa? Ilmu pedologi itu intinya itu mempelajari tanah sebagai suatu objek atau fenomena geologi. Maksudnya apa? Tanah sebagai objek atau fenomena geologi, berarti dia memandang tanah itu sebagai suatu benda yang dia mengalami dinamika, mengalami perubahan yang secara alami dan berdasarkan pengetahuan alam murni. Sehingga kalau kita belajar pedologi, berarti kita sebenarnya ada belajar tentang ilmu-ilmu dasar tentang tanah. Kita harus tahu apa definisi tanah, bagaimana cara mengklasifikasikan tanah, bagaimana proses terbentuknya tanah, bagaimana sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah, bagaimana cara memetakan tanah dan seterusnya. Itu dipelajari di pedologi. Karena pedologi itu lebih ke arah memandang tanah itu sebagai suatu objek atau fenomena geologi, di mana tanah itu terbentuk akibat adanya fenomena geologi, yaitu nanti kalau kita belajar lebih jauh karena ada pelapukan, kan seperti itu, pelapukan dari batuan. Sehingga kalau kita belajar sebenarnya kalau kita ingin bedakan secara langsung antara edafologi dan juga pedologi, ketika kita belajar tanah dari tinjauan pedologi, berarti kita belajar tanah dari sisi keilmuan dasar. Tetapi ketika kita berbicara tentang ilmu tanah dari sisi edafologi, berarti kita belajar tanah dari sisi tinjauan terapan, bagaimana cara kita memanfaatkan tanah dan seterusnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat dari kajiannya ilmu tanah, terus apa sih sebenarnya posisinya itu di mana sih ilmu tanah? Kenapa kok kita perlu belajar juga di dalam kajian geografi? Kira-kira apa? Geografi itu apa toh? Geografi itu adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau objek yang dipelajari itu apa? Adalah suatu fenomena geosfer. Fenomena geosfer adalah semua fenomena yang ada di atas permukaan bumi. Kalau kita berbicara tentang semua fenomena yang ada di atas permukaan bumi, mesti kita akan berbicara dua hal besar, yaitu adalah fenomena yang dinamakan sebagai geografi fisik dan juga geografi manusia, atau lingkungan fisik dan juga lingkungan manusia. Nah, terus posisinya di mana tanah itu? Nah, tanah itu adalah merupakan bagian dari lingkungan fisik atau geografi fisik. Ketika kita belajar tentang geografi fisik, kita akan belajar tentang atmosfer, belajar tentang antroposfer, belajar tentang hidrosfer, belajar tentang litosfer, belajar tentang biosfer dan seterusnya. Selain itu kita juga belajar tentang pedosfer. Karena tanah ini merupakan salah satu penyusun dari yang namanya bumi atau geosfer, dan dia sangat memiliki peranan penting dari berbagai macam kehidupan yang ada di atas permukaan bumi. Makanya ilmu tanah ini sangat penting juga dipelajari dalam geografi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, mungkin teman-teman juga sering mendengar istilah ilmu-ilmu tanah di dalam bidang kajian yang lain. Ada ya di pertanian mempelajari ilmu tanah, mungkin ada di teknik pertanian belajar ilmu tanah, di kehutanan belajar ilmu tanah, di teknik sipil belajar tentang ilmu tanah. Terus bedanya apa ilmu tanah yang kita pelajari di geografi dengan tempat lain?
Nah, sebenarnya kalau kita merujuk apa bedanya ilmu tanah dalam geografi dengan keilmuan yang lain, kita harus berbicara tentang pendekatan geografi. Mungkin teman-teman masih ingat di semester 1 kemarin belajar tentang pengantar geografi. Apa saja pendekatan geografi? Ada tiga. Ada pendekatan spasial, pendekatan ke lingkungan, dan juga pendekatan kompleks wilayah. Sehingga ketika kita belajar ilmu tanah dalam tinjauan geografi, yang membedakan itu adalah yang kaitannya dengan tiga aspek ini. Yang pertama yaitu tentang pola spasial. Jadi ketika kita belajar ilmu tanah dalam geografi, kita tuh belajar tentang pola spasial dari tanah itu sendiri. Kita harus bisa petakan tanah-tanah itu. Oh, di wilayah A seperti ini, tanahnya jenis tanahnya sangat seperti ini. Di wilayah B ya dengan karakteristik wilayah yang seperti ini, mesti tanahnya akan terbentuk seperti ini dan seterusnya. Kita harus bisa petakan. Itu bedanya pertama. Kemudian yang kedua itu interaksi ke lingkungan. Di dalam ilmu tanah yang dipelajari dalam geografi, kita tuh berbicara tanah tidak sebagai sumber daya alam yang tunggal atau dia berdiri sendiri, tapi dia merupakan sumber daya yang berkaitan dengan yang lain. Makanya ada ilmu edafologi selain pedologi, karena edafologi ini menjadi titik kunci perbedaannya, yaitu bahwa kita mempelajari tanah sebagai suatu sumber daya yang bisa mendukung setiap kehidupan sumber-sumber daya alam yang lain yang ada di atas permukaan bumi, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Baik tanah sebagai suatu interaksi ke lingkungan di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu tanah sebagai komponen wilayah. Jadi kita belajar tanah itu sebagai satu komponen wilayah yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi tanah mesti akan berkaitan dengan air, tanah akan berkaitan dengan tumbuhan, tanah akan berkaitan dengan hewan, tanah akan berkaitan dengan atmosfer dan seterusnya. Itu kita yang pelajari di dalam geografi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara setelah tahu posisinya tanah dalam geografi seperti itu bahwa adalah sangat penting. Makanya kita sudah mulai tahu, oh ternyata tanah itu memang penting dipelajari dalam geografi. Nah, terus kemudian kita harus tahu juga sebenarnya ketika kita ingin belajar ilmu tanah. Ilmu tanah yang ada sekarang ini merupakan suatu ilmu yang telah berkembang dari sejak zaman sebelum Masehi ya. Sampai teman-teman ini saya buatkan timelinenya gitu nggih. Ini saya sepintas saja atau secara ringkas. Di sini saya sebenarnya hanya ingin menjelaskan bahwa keilmuan dalam bidang tanah itu sebenarnya suatu perkembangan keilmuannya itu sangat lama sekali. Jadi kalau teman-teman itu nanti coba membaca tentang sejarah perkembangan secara lebih rinci, nah itu dimulai dari sejak zaman sebelum Masehi oleh seorang ahlinya memang Xenophon. Dia itu apa? Dia melakukan suatu percobaan, yaitu percobaan dengan sisa kacang-kacangan gitu guys. Sisa kacang-kacangan ditanam di suatu tanah. Nah, terus kira-kira ada pengaruhnya enggak apa itu penanaman terhadap sisa-sisa kacang-kacangan tersebut dalam tanah? Apakah menyuburkan atau bagaimana? Itulah cobaan Xenophon. Ternyata adanya sisa-sisa kacang-kacangan ini bisa menyebabkan
Ya, tadi berawal dari Xenophon ya, kemudian perkembangan keilmuan tanah itu berlanjut di awal tahun abad 18, di mana ada suatu eh, seorang ahli yaitu bernama Justus von Liebig yang dia memformulasikan tentang law of the minimum yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman itu ternyata dibatasi oleh unsur hara esensial yang berada pada tingkat konsentrasi terendah. Jadi dia membuat suatu percobaan bahwa pertumbuhan tanaman itu sebenarnya itu ada batas-batasnya. Jadi tidak semua ketika tanaman itu diberikan pupuk, diberikan unsur hara yang banyak itu terus akan tumbuh besar, itu tidak. Tapi dia akan ada batasnya, ada titik maksimal batas pemberian dari pupuk atau batas pemberian dari unsur hara yang dimasukkan. Itu dari Justus von Liebig. Kemudian pada tahun mulai awal abad 19 berkembang tentang oleh ahlinya Dokuchaev, yaitu yang dia sudah mulai memikirkan bahwa kalau yang teman-teman lihat dari yang mulai sebelum Masehi sampai awal abad 18 sampai abad 18 itu kan masih banyak penelitian tentang tanah, itu masih banyak tentang mengkaitkan tanah dengan kesuburan tanah. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan kesuburan tanah, karena pada waktu itu pertanian menjadi salah satu sumber bahan pangan utama, sehingga bagaimana cara untuk meningkatkan produksi pertanian yang terus harus ditingkatkan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kan seperti itu. Nah, kemudian pada tahun awal abad 19 mulai berkembang, selain dari memikirkan bagaimana cara mengelola tanah, bagaimana cara memanfaatkan tanah, mulai berkembang pemikiran bahwa tanah itu ternyata memiliki hubungan dengan berbagai macam lingkungan yang lain. Makanya nanti oleh Dokuchaev dia berbicara tentang tanah yang dikaitkan dengan hubungannya dengan iklim, dengan fisiografi, dengan lingkungan biotik. Nah, sehingga Dokuchaev ini dianggap sebagai salah satu bapak biologi atau bapak tanah modern. Kenapa? Karena sudah mulai menanamkan tentang keilmuan dasar dari tanah itu sendiri. Kemudian pada tahun dilanjutkan pada awal abad 19, yaitu ada Curtis Mabut dan juga Hans Denny yang dia sudah mulai juga belajar tentang mengklasifikasikan tanah atau memberi nama tanah. Makanya di Curtis M. Marbut ini dia yang pertama kali mempopulerkan tentang sistem klasifikasi tanah, yaitu soil taxonomy, yang sekarang teman-teman mungkin sering gunakan nanti, dan juga petanya sering digunakan di seluruh dunia gitu guys, sistem klasifikasi tanah ini. Kita juga akan belajar ke situ nanti. Dan termasuk juga Hans Denny yang dia menyatakan bahwa terbentuknya tanah itu merupakan dari fungsi matematis dari iklim, potensi biota, topografi, bahan hidup, dan juga waktu. Nah, inilah ya adalah hal-hal yang menjadi dasar. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa tanah itu sebenarnya keilmuannya tidak langsung ada dalam satu waktu, tapi dia ketemunya keilmuan itu adalah bertahap. Seperti tentang sistem klasifikasi ya bertahap, tentang dasar-dasar keterkaitan tanah dengan lingkungan fisik yang lain itu juga bertahap, kaitannya dengan bagaimana proses terbentuknya tanah bertahap. Nah, gitu ya, bahwa ilmu ini sudah berkembang sejak lama, seperti itu yang ingin saya tampilkan. Dan bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia itu embrio pembelajaran tentang tanah atau yang itu sudah dikenalkan oleh salah seorang ahli, yaitu bernama Moore pada tahun abad ke-18 menjelang awal abad ke-19. Di situ dia mulai membukukan atau melakukan penelitian tentang kondisi iklim dan juga komposisi tanah di berbagai wilayah di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan seterusnya. Nah, dan ini merupakan nanti yang di suatu organisasi yang dibuat oleh Moore ini nanti menjadi embrio yang sekarang dikenal dengan Puslitanak atau Pusat Penelitian Tanah yang di bawah Kementerian Pertanian sekarang. Inilah embrionya dari Puslitanak yang sekarang menjadi Puslitanak, dan sekarang banyak sekali mempelajari tentang pengembangan tentang tanah. Termasuk juga sistem klasifikasi dikembangkan juga oleh Puslitanak ini sendiri.
Nah, sehingga dari sini juga kita bisa tahu bahwa sebenarnya keilmuan tanah di Indonesia itu juga sudah berkembang di awal abad 19, akhir 18 menjelang awal 19 seperti itu. Dan kalau sekarang bagaimana? Sekarang sudah semakin berkembang lagi. Di Indonesia kita punya evolusi tanah, kalau di Amerika kita punya USDA, dan dua-duanya ini merupakan suatu lembaga yang dia saling berkoordinasi sehingga banyak sekali menghasilkan beberapa publikasi keilmuan atau keilmian. Bahkan sistem klasifikasi di Indonesia itu juga dikenal dari sistem klasifikasi tanah ya, yang banyak dipakai di Indonesia. Pertama ada dari USDA yang Amerika itu sendiri, dari sistem FAO, dari PBB, dan yang terakhir itu sistem posisi tanah yang dibuat oleh Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang kondisi sekarang ini. Nah, dan perkembangan keilmuan tanah sekarang itu sebenarnya bukan lagi ke arah yang pengetahuan dasar, karena pengetahuan dasar tentang tanah itu hampir semua sudah ditemukan, dan sekarang yaitu lebih ke arah tentang pengembangan aplikasi tanah sebagai media pendukung aktivitas manusia. Jadi bagaimana cara kita mengelola tanah, bagaimana cara manusia itu bisa memanfaatkan tanah, dan seterusnya. Itu yang lebih banyak dibahas ke arah situ. Nah, kemudian jadi pertanyaan, sebenarnya seberapa penting sih kita belajar tentang ilmu tanah? Kenapa kok kita perlu belajar ilmu tanah seperti itu? Pentingnya itu apa? Pentingnya pertama yaitu bahwa ada data bahwa 90% dari kebutuhan pokok pangan yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia, di dunia itu berasal dari sistem pertanian. Dan sistem pertanian itu media tumbuhnya apa? Adalah tanah. Nah, sehingga apa? Sehingga dapat diasumsikan bahwa bahan pokok kebutuhan makan manusia itu sebenarnya sangat bergantung terhadap tanah. Kenapa? Ketika tanahnya itu dia tetap lestari, tetap subur, tetap bisa mendukung setiap tanaman yang hidup di atasnya, maka ya kebutuhan pangan manusia itu akan terus tetap terpenuhi. Lain halnya ketika tanah itu dia semakin menurun kualitasnya, semakin jelek kualitasnya. Imbasnya apa? Imbasnya ya pasti nanti kebutuhan pangan itu akan merosot drastis. Yaitu apa? Panennya itu mesti akan gagal, kemudian tidak banyak pertanian tidak bisa menghasilkan, dan seterusnya. Itulah yang akan terjadi. Makanya kita perlu belajar tentang tanah. Bagaimana cara kita merekayasa tanah sehingga atau kita cara memanfaatkan tanah agar tanah itu dimanfaatkan tetapi tetap lestari, seperti itu. Prinsip berkelanjutan terus dipegang, atau sustainable itu perlu dipegang. Nah, kemudian yang kedua yaitu tanah itu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat susah untuk di maintenance atau dikelola. Kenapa? Karena salah sedikit dalam pengelolaan tanah itu bisa menjadikan konflik. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar tentang konflik-konflik tentang kaitannya dengan tanah, dengan lahan, seperti itu. Misalkan patok digeser sedikit, akhirnya dikonflik. Kemudian ada lahan-lahan yang tidak jelas kepemilikannya siapa, menjadi konflik, diklaim dengan pihak-pihak lain, dan seterusnya. Itu menjadi suatu problem juga. Makanya ketika kita bisa berbicara tentang tanah, kita bisa mengelola ke arah situ. Dan yang ketiga yaitu tanah itu merupakan foundation dari terrestrial life, atau dari merupakan media tumbuh dan berkembang dari beberapa organisme. Jadi sebagai manusia yang kita dianugerahi karunia sebagai makhluk Allah yang paling mulia dan juga paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lain, maka kita juga harus memikirkan tentang organisme-organisme yang ada di dalam tanah juga, yang hidup di sana. Bagaimana kita tetap memanfaatkan tetapi organisme yang ada itu tidak terganggu, tidak mati dengan kita memanfaatkan tanah itu. Ya, prinsipnya adalah sustainable atau berkelanjutan, seperti itu. Dan tanah ini karena ada organisme, dia juga sebagai filter alami dari pencemaran. Karena tanah biasanya itu rata-rata limbah-limbah yang dihasilkan oleh manusia itu mesti dibuangnya itu ke tanah. Dan tanah itu dia bisa menjadi filter gitu. Jadi filter dari berbagai macam bahan pencemar yang dibuang ke tanah, sehingga perannya tanah itu sangat besar bagi manusia. Makanya dari ketiga hal ini, karena kalau dilihat ini ada sangat esensial atau sangat penting, sangat important dari kita belajar tanah, maka ya mau tidak mau kita harus tahu tentang tanah.
Kita harus tahu tentang tanah agar kita tahu cara bagaimana memanfaatkannya, kita tahu bagaimana cara mengelolanya, kita tahu bagaimana cara melestarikannya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita nanti berbicara tentang tanah, kita ingin mengkaji objek tentang tanah secara lebih detail, maka kita harus tahu tentang potensi dan juga masalahnya. Akar masalahnya itu apa, potensinya itu apa. Nah, ketika kita bicara tentang masalah, mesti kalau tanah itu mesti ada yang namanya masalah tentang pencemaran, tentang penurunan kualitas tanah, tentang erosi, tentang longsor. Nah, masalah-masalah yang ada di tanah ini kalau teman-teman runut itu sebenarnya tuh muaranya gara-gara apa? Gara-gara ada potensi yang besar dari tanah. Karena tanah itu dia memiliki potensi yang sangat besar, menyebabkan akhirnya beberapa manusia itu melakukan yang namanya over exploitation atau melakukan eksploitasi kepada tanah yang berlebihan. Sehingga karena eksploitasi yang dilakukan berlebihan menyebabkan tanah itu menjadi rusak. Rusaknya dalam bentuk apa? Ya banyak sekali pencemaran, banyak sekali erosi, banyak sekali longsor, banyak sekali penurunan kualitas tanah karena dimanfaatkan untuk pertanian yang sangat intensif dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, makanya sebagai seorang geograf nantinya yang belajar tentang tanah, teman-teman harus tahu ini. Selain dari potensinya, teman-teman harus tahu mengidentifikasi dari masalahnya yang muncul itu tadi. Sehingga ketika teman-teman tahu potensi, tahu karakter, tahu masalah, teman-teman tuh bisa melakukan manajemen kelola yang baik. Oh, ternyata tanah ini memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, tetapi karakternya ternyata dia tuh sangat mudah erosi seperti itu misalkan. Berarti teman-teman harus tahu caranya. Oh, agar tidak mengalami erosi, maka tanah ini harus dikonservasi dulu. Dengan cara apa? Mungkin dibuat dulu sengketan, mungkin dibuat dulu terasering, mungkin dibuat dulu mulsa dan seterusnya, sehingga ketika nanti ditanami, dimanfaatkan untuk pertanian, dia tidak akan mengalami erosi yang sangat besar. Itu adalah contoh dari manajemen pengelolaan tanah yang lestari. Sehingga ketika tanah itu mungkin diberi mulsa dengan kondisi tadi ya, diberi mulsa, diberi teknik-teknik konservasi dulu, maka tanah itu mesti akan terus lestari ketika dimanfaatkan. Lain halnya ketika teman-teman tidak tahu, itu hanya tahunya pokoknya bisa untuk pertanian, langsung saja digunakan untuk pertanian, ya mesti akan erosinya akan tinggi. Ketika erosi tinggi, maka akan apa? Akan muncul longsor, sehingga ketika sudah longsor, tanah itu tidak bisa dimanfaatkan, kualitasnya memburuk. Pada akhirnya ya apa yang terjadi? Ya tidak akan sustain, tidak akan lestari seperti itu sumber daya tanah yang ada seperti itu. Makanya ketika kita ingin tahu, kita ingin memanajemen kelola dari suatu tanah, itu kita harus tahu dulu potensinya, kita harus tahu masalahnya, dan kita harus tahu karakter dari tanah itu sendiri, sehingga kita bisa tahu mau di manajemen seperti apa atau dikelola seperti apa tanah yang ada seperti ini. Nah, ini ada suatu contoh usaha saja. Misalkan teman-teman diberi oleh orang satu bidang tanah kondisi seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Nah, tadi ketika teman-teman sudah belajar tentang ilmu tanah, teman-teman harus tahu dulu apa, kenali karakternya dulu. Karakternya seperti apa tanah yang ada di sini. Misalnya teman-teman diberi tanah, langsung dilihat karakternya. Oh, sifatnya seperti ini, dia letaknya seperti ini, berada di kemiringan seperti ini dan seterusnya. Itu karakter. Itu kenali potensinya. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa toh? Tanah itu apakah hanya untuk permukiman, apakah hanya untuk wisata, apakah hanya untuk misalkan pertanian, apakah bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Itu kenali potensinya. Dan yang terakhir yaitu identifikasi masalah yang mungkin muncul ketika tanah itu dimanfaatkan. Kalau ketika tanah ini saya manfaat untuk permukiman, maka kemungkinan masalah yang muncul itu A, B, C, D. Kalau ketika ini saya manfaatkan untuk pertanian, yang akan muncul A, B, C, D, dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, jelas yaitu menerapkan manajemen pengelolaan. Ketika kita sudah tahu karakter, kita tahu potensi, kita tahu masalah, kita bisa melakukan manajemen pengelolaan yang baik untuk tanah tersebut. Oke, itu tentang ilmu tanah nih. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk sedikit sebelum nanti saya akan lanjutkan mungkin di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua. Sebenarnya apa toh itu tanah? Tadi kita berbicara tentang tanah, tapi sebenarnya apa toh tanah? Nah, mungkin bagi teman-teman
hampir semua di sini sudah tahu tentang tanah. Tapi cuman kalau disuruh mendefinisikan itu agak susah. Apa atau definisi tanah? Pokoknya taunya itu tanah itu bentuknya seperti itu loh, yang ada di bawah warnanya coklat seperti itu. Kalau enggak ya hitam seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih tanah itu sendiri? Nah, tanah itu saya ambilkan dari beberapa pengertian ya. Pertama dari Joven Marbut, soil is a natural body developed by natural forces, yaitu maksudnya adalah tanah itu merupakan suatu tubuh alam yang terbentuk oleh alam, yang di dalamnya it usually differentiated into horizon, yaitu dibedakan atas layer-layer, yaitu berupa horizon, yang dia di dalamnya itu terdapat berbagai macam sifat atau komponen fisik, komponen kimia, dan juga komponen biologi yang khas. Itu menurut Joven Marbut. Intinya yang saya berikan tanda merahnya, natural body developed by natural forces, yaitu bahwa adalah tubuh alami yang dia terbentuk atau berkembang akibat dari proses alam, terbagi menjadi beberapa horizon atau layer-layer atau lapisan-lapisan yang dikenal dengan horizon, dan di dalamnya itu sangat terpengaruh oleh parent material, di mana di situ menyebabkan sifat fisik, kimia, dan juga biologinya itu khas. Itu menurut Joven Marbut. Menurut Bachman and Brady sama juga, natural body. Soil is a dynamic natural body on the surface of the earth in which plant grow, yaitu tempat untuk tanaman itu tumbuh. Composed by mineral and organic material and living form, yaitu yang tersusun atas mineral, bahan organik, dan juga yaitu makhluk hidup atau living form. Seperti itu. Itu Bachman and Brady. Menurut soil taxonomy apa? Soil is a natural body, sama, comprised of solid, yang tersusun atas komponen yang berupa padatan, yaitu berupa mineral dan juga bahan organik, liquid, dan juga gases that occur on the land surface, occupy space, and it characterized by one or both of the following horizon layer, dan seterusnya. Ini sama. Jadi prinsipnya apa? Dapat disimpulkan bahwa tanah itu merupakan suatu komponen tubuh alam, ya. Itu merupakan suatu tubuh alam. Nah, maksudnya tubuh alam berarti apa? Semua tersusun di alam. Kalau ada yang buatan itu berarti namanya apa? Tanah. Bukan, itu namanya bukan tanah. Pokoknya yang dinamakan tanah itu merupakan suatu tubuh alam yang letaknya di alam, yang dapat ditemukan di alam, dan terbentuknya akibat alam. Nah, dan tanah ini terdiri dari berbagai macam lapisan-lapisan, yaitu yang dikenal dengan horizon, dan tersusun atas komponen berupa padatan, berupa gas, dan juga cairan. Jadi kalau teman-teman melihat tanah itu sebenarnya itu tidak hanya tersusun dari komponen padat. Mungkin secara sepintas dari pandangan mata kita tanah itu adalah merupakan padatan, tapi sebenarnya tidak. Tanah itu ada susunan, ada yang memang yang dominan itu ada yang padat, tetapi di dalamnya terdapat juga yang namanya gas, terdapat juga cairan yang dia mengalami variasi. Tanah itu mengalami variasi akibat adanya perbedaan kondisi topografi, kondisi iklim, kondisi batuan induk, dan juga aktivitas organisme. Seperti itu. Jadi ketika topografi berbeda, tanahnya juga akan berbeda. Pada topografi yang miring, yang berbukit, dengan topografi yang datar, tanahnya akan berbeda sifat jenisnya. Iklimnya, ketika iklim berbeda, tanahnya akan berbeda. Di iklim tropis dengan tanah yang di iklim sedang atau mungkin di iklim kutub, tanahnya mesti akan berbeda ciri atau sifatnya. Batuan induk juga mempengaruhi. Ketika batuannya dia berupa batuan beku, akan menghasilkan tanah yang seperti ini. Ketika batuannya sedimen, gampingan, akan menghasilkan tanah seperti ini. Batuan sedimen yang lain akan menghasilkan tanah seperti ini, dan seterusnya. Termasuk juga aktivitas organisme juga akan mempengaruhi. Nah, begitu, sehingga ketika dari sini teman-teman sudah harus tahu bahwa yang namanya tanah itu merupakan suatu tubuh alam. Semua tersusun di alam, terdiri dari lapisan-lapisan yang dinamakan sebagai horizon, tersusun atas komponen padat, gas, dan juga cairan yang bervariasi akibat kondisi topografi, iklim, batuan induk, dan juga aktivitas organisme. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara gampang membedakan tanah di lapangan? Nah, pokoknya intinya
ciri tanah itu adalah merupakan suatu material yang lepas-lepas. Ketika teman-teman nanti ketemu suatu objek di lapangan, ketika teman-teman itu ambil, kemudian teman-teman mungkin sudah sampai teman-teman remah, baru diambil saja sudah hancur menjadi lepas-lepas, itulah yang dinamakan sebagai tanah. Dan tanah ini merupakan terbentuk akibat adanya proses pelapukan. Pelapukan dari apa? Pelapukan dari batuan. Jadi sumbernya semua dari batuan. Ketika batuan itu lapuk, dia membentuk tanah. Sehingga makanya tanah itu dia akan memiliki ciri yang sama dengan batuan induknya. Ketika batuan induknya itu kandungan gambengnya tinggi, tanahnya mesti kandungan gambengnya akan tinggi, seperti itu. Ketika batuannya induknya mengandung besi tinggi, maka tanahnya akan mengandung Fe yang sangat tinggi juga, dan seterusnya. Itulah makanya keterkaitan tanah dengan batuan penyusun atau batuan induk. Nah, kemudian apa sih fungsinya tanah itu sendiri? Sebenarnya tadi sudah sempat kita singgung juga di sebelumnya ya. Fungsi tanah itu ada 5 sebenarnya, makanya dikenal dengan istilah the 5 function of soil. Pertama apa? Pertama sebagai medium for plant growth, atau tempat atau media dari tanaman untuk tumbuh dan juga berkembang. Coba teman-teman lihat, tanaman itu rata-rata hampir sebagian besar ya, tidak semua tapi hampir sebagian besar itu semua tumbuhnya itu di atas tanah. Paling yang tumbuh di atas air atau di atas media lain selain tanah itu hanya berapa persen, kecil sekali. Hampir semua itu tumbuh di atas tanah. Dan semua yang dimanfaatkan oleh manusia, makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya itu semua tumbuh di atas tanah. Makanya tanah itu penting sebagai tempat media tanaman untuk tumbuh. Yang kedua yaitu sebagai habitat for soil organism, atau habitat bagi organisme-organisme tanah. Tadi ada cacing, ada tikus, ada mungkin tanaman mikroorganisme yang lain yang hidup di dalam tanah, itu adalah merupakan habitat bagi mereka. Fungsinya itu. Kemudian yang ketiga sebagai water supply and purification. Maksudnya apa? Water supply and purification itu tadi untuk memfilter atau sebagai filtrasi alami. Filtrasi alami dari apa? Dari pencemaran. Jadi misalkan ketika ada air yang jatuh ke tanah, di tanah itu dia akan difiltrasi secara alami oleh tanah. Ketika dia sudah difilter, maka akan menjadikan apa? Menjadikan airnya menjadi jernih kembali, bisa dimanfaatkan kembali dan seterusnya. Dan nanti tanah ini juga bisa berfungsi untuk menyimpan dari berbagai macam air di dalamnya. Makanya dikenal dengan ada air lengas tanah seperti itu. Makanya itu adalah air yang tersimpan di dalam lengas tanah seperti itu. Terus sebagai water supply and purification. Kemudian sebagai engineering medium. Nah, sebagai engineering medium ini kaitan dengan manusia. Untuk apa? Untuk sebagai tempat manusia beraktivitas. Manusia membangun rumah di atas apa? Di atas tanah. Tidak ada manusia yang membangun di atas awang-awang. Semua di atas tanah. Manusia membangun toko di atas mana? Atas tanah. Membangun mall di mana? Atas tanah. Membangun hotel di mana? Atas tanah. Nah, itu sebagai untuk media engineering. Seperti itu. Dan yang terakhir, tanah itu sebagai recycling nutrient and organic waste, yaitu sebagai tempat untuk merecycle atau mendaur ulang berbagai macam nutrien dan juga sampah-sampah organik di alam. Jadi seperti ada mungkin organisme yang mati, tumbuhan hewan yang mati, kemudian ada seresah-seresah tanaman, mungkin ada hewan yang mati yang dikubur, manusia yang meninggal dikubur. Itu adalah fungsinya tanah itu sebagai untuk merecycling atau mendaur ulang. Jadi jasad-jasad yang tadi sudah tertimbun di dalam tanah, atau mungkin seresah-seresah yang tertimbun di dalam tanah, itu akan diuraikan oleh tanah dengan bantuan dari mikroorganisme, sehingga dia itu akan berubah menjadi bahan-bahan yang lebih simpel, sederhana, yang nanti akan kembali lagi bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup di atasnya, seperti itu. Itulah fungsi tanah. Jadi ada 5. Sebagai tempat media tumbuh dari tanaman, sebagai habitat dari organisme tanah, sebagai water supply dan juga tempat untuk purifikasi, sebagai tempat untuk engineering
untuk rekayasa engineering manusia, dan juga untuk recycling atau mendaur ulang dari nutrien dan juga sampah organik seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kondisi tanah di lapangan ya. Tadi saya katakan bahwa yang namanya tanah itu merupakan satu tubuh alami, terbentuknya semua di alam, tidak berupa manusia. Kalau yang urukan terus bagaimana? Itu dia bukan merupakan tanah. Ketika urukan itu mungkin sudah lama, bisa disebut sebagai tanah. Ketika dia sudah saling berikatan membentuk agregat satu sama lain, sudah saling mengikat, nah itu baru dikatakan sebagai tanah. Tapi kalau belum mengikat, masih hanya tanah urukan, itu dia bukan dikatakan sebagai tanah. Nah, ini adalah contoh dari tanah. Nah, dan tanah itu terdiri lapisan-lapisan tadi. Ini adalah lapisannya yang paling atas warna hitam, bawahnya agak kecoklatan, yang bawahnya coklatnya lebih gelap lagi, dan seterusnya. Ini adalah lapisan-lapisan. Dan ini antara tiap lapisan ini memiliki sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat biologi yang berbeda. Nah, begitu. Nah, dan antara tanah ini dengan contoh yang lain ya, dengan tanah ini dia mesti akan memiliki sifat yang berbeda pula. Kenapa? Karena mungkin karena faktor topografi, mungkin faktor iklim, mungkin ini terbentuknya di iklim yang tropis, mungkin saja tadi yang iklim sedang, dan seterusnya itu juga bisa terjadi. Tergantung parent materialnya atau batuan induknya seperti apa. Mungkin ini dari karena banyak beberapa yang belum hancur, mungkin dari batuan beku. Kalau yang sebelumnya mungkin dari batuan sedimen, karena mungkin mudah hancur seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tanah, bahwa tanah itu merupakan suatu tubuh alam. Dia terdiri lapisan-lapisan, memiliki sifat fisik, kimia, dan juga organik yang khas akibat dari adanya perbedaan topografi, perbedaan iklim, perbedaan batuan induk, perbedaan aktivitas organisme di dalamnya. Nah, oke teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa tadi kita sudah membahas dari awal tentang definisi tentang ilmu tanah itu apa, cabang-cabang ilmu tanah itu apa. Di situ ada edafologi dan juga pedologi, ya, di mana edafologi lebih belajar tentang terapan tentang tanah, yaitu tentang kesuburan tanah. Kalau yang pedologi tentang sifat dasar tanah, tentang kemudian yang selanjutnya adalah tentang sejarah perkembangan ilmu tanah dimulai dari sebelum Masehi sampai sekarang. Termasuk di Indonesia di dalamnya itu sudah mulai berkembang di awal abad 18, 19. Kemudian kita lanjutkan tentang pentingnya belajar tanah. Kemudian kita belajar tentang pengertian dari tanah, fungsi dari tanah, itu sudah belajar. Nah, semoga ini bisa mengantarkan teman-teman untuk sebagai pijakan dasar teman-teman untuk lebih belajar lebih dalam tentang tanah nantinya. Sehingga teman-teman sudah tahu, tanah itu sebenarnya ini loh pengertiannya, merupakan satu tubuh alam yang dia terbentuk berupa lapisan-lapisan, memiliki sifat fisik, kimia, dan juga biologi yang khas akibat adanya perbedaan topografi, iklim, kemudian aktivitas organisme, dan juga batuan induk. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu pertama. Semoga bisa memanaskan otak teman-teman kembali, karena ini sudah mulai masuk kembali ya teman-teman. Dan juga nanti saya harapkan mungkin ini adalah belum terlalu banyak yang saya sampaikan, sehingga teman-teman bisa menggali lagi. Coba nanti digali dengan membaca berbagai macam sumber literatur tentang ilmu tanah, sehingga lebih menguatkan dasar teman-teman dalam belajar ilmu tanah. Begitu nggih? Silahkan nanti belajar banyak sekali literatur. Ataupun nanti misalkan pengen bertanya atau berdiskusi, silahkan berdiskusi live via psikologi atau WA langsung dengan saya. Nanti akan saya buatkan untuk forum diskusinya di psikologi. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan minggu pertama ini, silahkan bisa tanyakan di situ. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.